Hello everyone, welcome to X369. Salam Klub Bumi. Jika membicarakan tentang UFO, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Apakah kalian akan merasa takut, senang, suka, atau UFO itu tidak ada? Dan bagaimana jika kalian bertemu langsung dengan UFO? Dalam beberapa kasus perjumpaan dengan UFO, bukan rasa senang atau ingin memfoto atau selfie atau memvideokan UFO tersebut. Namun, yang ada hanyalah rasa ketakutan dan bahkan teror. Karena tampaknya tidak semua fenomena UFO bersifat ramah. Nah, kali ini gue akan menceritakan sebuah kejadian di mana UFO pernah menyerang di sebuah pulau kecil di negara Brasil. Kejadian ini sering disebut juga sebagai invasi UFO di Kepulauan Colares. Peristiwa yang dimulai pada musim panas 1977 dan mengakibatkan operasi resmi Angkatan Udara negara Brasil yang berlangsung hingga tahun 1978. Saat itu bisa dibilang merupakan gelombang aktivitas UFO paling intens yang pernah disaksikan. Ada banyak laporan dari penduduk setempat yang ketakutan dan menggambarkan segala macam bola bercahaya, bola api, piring, benda logam berbentuk cerutu, dan banyak lagi. Tapi yang benar-benar menonjol adalah betapa agresifnya benda-benda ini dan secara aktif mengejar dan menyerang orang menembakkan sinar cahaya tipis yang menyebabkan orang-orang terluka bakar, lubang di kulit, dan ada yang melaporkan bahwa darahnya seperti terhisap. Pihak militer mengakui beberapa korban cedera yang signifikan pada beberapa penduduk pulau itu. Beberapa peneliti menemukan bukti, bahkan ada korban yang tewas. Ada pembicaraan di antara beberapa peneliti di komunitas UFO bahwa lebih dari 400 orang dihisap darahnya oleh UFO aneh. Ada salah satu peristiwa di mana ada 4 nelayan duduk di perahu kecil mereka di dekat Ilha dos Caranguejos atau Pulau Kepiting. Tiba-tiba muncullah cahaya yang kuat mendekati mereka dan menetap di atas perahu. Menurut laporan, insiden itu mengakibatkan 2 nelayan mengalami luka parah, sementara yang lainnya sampai meninggal. Ada beberapa laporan penampakan UFO yang menghisap darah yang aneh dari bulan Juli. Seorang penduduk setempat yang bernama Carlos Cardoso de Paula mengatakan pada suatu hari saat sore hari ada sebuah orb bercahaya memasuki kamarnya dan berusaha untuk mengambil darahnya. Dia menceritakan pengalamannya. Waktu itu semua orang sedang tidur. Aku hendak menyelesaikan rokok sebatang. Tiba-tiba saja sebuah bola api memasuki rumah kami dekat di atap rumah dan mulai menembaki sekitaran rumah dan sekitar kamar. Pada akhirnya benda itu datang menghampiri kasur saya. Benda itu menuju ke kaki kanan saya sampai ke lutut saya tanpa menyentuh kulit saya. Saya melihatnya dengan rasa penasaran, lalu benda itu bergerak ke kaki saya yang satunya. Lalu saya mulai merasa lemah
dan mengantuk. Rokok saya jatuh dari tangan saya dan saya berteriak dengan kencang. Bola api tersebut langsung hilang begitu saja dengan cepat dan semua orang terbangun. Saya pikir benda itu sedang mencari pembuluh darah saya, tapi tidak berhasil. Saat kecerahannya meningkat, saya merasakan semacam panas yang datang darinya. Banyak orang menyebutnya itu sebagai cupa-cupa yang punya arti sebagai penghisap. Beberapa hari kemudian, Joa Barros yang berumur 41 tahun bersama dua temannya sedang memancing di sungai dekat wilayah São Bento. Saat itu, sekitar jam 1 pagi, ketika sebuah benda bercahaya tiba-tiba muncul di depan kapal mereka. Itu bersinar merah di tengah, tetapi biru hijau muda di tepi luarnya. Pesawat seperti bola bercahaya hanya lewat di dekat kapal mereka lalu menghilang. Entah bagaimana setelah benda itu menghilang, Joa Barros tiba-tiba punggungnya menderita rasa sakit seperti terbakar selama beberapa hari. Banyak orang yang sudah menjadi sasaran cahaya misterius ini mengalami beberapa luka dan efek fisik yang negatif seperti pingsan, mual, gemetar, migrain, pusing, sesak nafas, kelemahan otot, luka bakar, anemia, memar, melepuh, perforasi di kulit, kelumpuhan, dan kehilangan darah. Faktanya, penduduk yang ketakutan begitu yakin benda bercahaya tersebut menyedot darah mereka, sehingga fenomena itu disebut cupa-cupa atau penghisap-penghisap. Di rumah sakit mengalami pembludakan pasien yang mengaku telah diserang oleh UFO. Yang aneh adalah banyak pasien ditemukan memang mengalami kehilangan darah. Dan saat dites darah juga menunjukkan anomali tertentu yang umum terjadi kepada mereka semua seperti anemia dan dehidrasi. Dan itu semua cukup membingungkan bagi tenaga medis. Kejadian itu menjadi semakin sering terlihat jelas bagi siapa saja yang menghabiskan waktu singkat di daerah itu pada waktu itu. Ada seseorang reporter televisi, Ginaldo Oliveira, mengatakan dalam laporannya sekitar 90% orang yang kami ajak bicara pernah melihat UFO dan banyak nelayan yang mengalami luka bakar. Luka bakarnya tidak parah, tetapi para pria sangat ketakutan sampai-sampai mereka tidak mau bekerja. Salah satu encounter paling brutal terjadi pada pertengahan Juli di wilayah Sierra. Suatu malam, seorang petani yang bernama Alfredo Marques Soares sedang berjalan ke rumah temannya, lalu tiba-tiba dia merasa kesakitan di bagian belakang kakinya. Dia berbalik dan segera melihat ada benda kuning putih bersinar. Dia merasakan sensasi seperti ditarik dan pada saat yang sama menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Alfredo langsung berpegangan pada tiang pagar di dekat tempatnya berdiri. Muncullah rasa panas yang sangat hebat, lalu dingin, lalu panas lagi yang menyerang dirinya. Seolah-olah rasa sakit itu disebabkan oleh benda aneh tersebut. Cahayanya juga begitu kuat
sehingga dia harus menutup matanya agar tidak membutakannya. Tanpa ada penjelasan yang masuk akal dari masyarakat sekitar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik apa yang disebut serangan dari UFO, Angkatan Udara Negara Brasil ditugaskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di pulau itu dengan penyelidikan yang secara resmi yang diberi nama Operation Saucer atau Operasi Piring. Laporan militer setebal 2000 halaman segera disusun menampilkan 500 foto dan 16 jam film yang dilaporkan oleh Angkatan Udara Brasil yang disaksikan oleh personil Angkatan Udara dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah salah satu ilustrasi dari penampakan UFO di perairan pantai terdekat yang dilaporkan oleh salah satu personil militer. Dan ada seorang personil militer menggambarkan sebuah ilustrasi UFO sesuai apa yang mereka lihat. Dan ada beberapa foto yang diambil oleh personel militer. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang cerita peristiwa yang terjadi di Kepulauan Colares pada tahun 1977? Apakah UFO benar-benar pernah menyerang penduduk sekitar di Pulau Colares? Atau itu hanya cerita karangan dari penduduk di Pulau Colares? Dan apakah luka dan rasa kesakitan yang dirasakan oleh penduduk setempat disebabkan oleh serangan dari UFO? Tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang mempunyai pengalaman pernah bertemu UFO atau alien, atau bahkan pernah diculik oleh alien, jangan sungkan-sungkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar, atau dapat kirimkan pesan kalian di DM Instagram gue di @s_g_k69. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Salam makhluk bumi. Remember, you are not alone. We are legion. We are many. We do not forget. Respect us.